raja ingat. Dia sendiri tidak pernah perhatikan, bahkan sudah lupa. Tapi peringatan itu dibaca. Waduh, masa orang seperti ini gak pernah diberikan reward? Tapi itu raja di dunia. Masa akan raja atas segala raja bisa melupakan yang kita lakukan bagi Tuhan? Itu perkataan orang beriman. Jadi meskipun sekarang kelihatannya seperti tidak ada ganjaran, tidak ada upah, tidak ada berkat, iman tidak goyah, tidak goncang. Tidak mungkin Tuhan melupakan aku. Bahkan Tuhan berjanji, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, kata firman Tuhan. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Dan waktu itu, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaan. Kamu akan melihat kembali. Kata-kata ini menunjukkan ada kadang-kadang waktu perbedaan itu tidak kelihatan, bahkan membingungkan. Mengapa orang benar, orang beribadah, orang cinta Allah malah hidupnya susah? Mengapa orang benar menderita? Selalu timbul pertanyaan itu, dibuat banyak buku tentang itu. Membingungkan, tidak kelihatan jawabnya. Artinya, di dalam hidup kita sementara di dunia ini, tidak mustahil saya dan saudara mengalami persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan. Lalu kita lihat orang-orang yang tidak takut Tuhan malah hidupnya lancar dan banyak rezeki. Itu sangat mungkin. Tetapi kemudian perbedaan itu akan menjadi jelas kembali ketika Tuhan datang atau Tuhan bertindak secara khusus pada waktu itu. Dikatakan umat Tuhan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Di dalam bahasa asli, kata-kata ini berarti begini: seperti seorang mempelai atau seorang yang menjadi mempelai, pada hari dia akan menikmati kebahagiaannya, hari yang khusus untuk dia akan membuka perbendaharaan permatanya, lalu permata kesayangannya akan diambilnya secara khusus, dipakainya, dikenakannya, menjadi kalungnya, menjadi gelangnya, untuk menjadi mahkotanya. Saudara, pada hari-hari khusus, hari-hari Tuhan yang khusus, perbedaan antara orang benar yang Tuhan berkati dengan orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan akan kelihatan. Maksudnya apa? Saya ambil contoh yang konkret. Bulan-bulan belakangan ini adalah bulan-bulan gempa bumi untuk seluruh dunia. Bukan gempa bumi secara fisikal, tetapi gempa bumi secara ekonomi, secara global. Orang-orang banyak yang rontok, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, tutup. Orang bingung di dalam keadaan seperti itu. Apa bedanya antara orang benar dengan orang-orang yang tidak benar? Apakah orang-orang benar tidak mengalami kesulitan secara ekonomi? Sama. Orang-orang benar juga ada yang membeli stok, lalu stoknya semuanya anjlok, tidak ada nilai sama sekali. Seorang teman berkata, dia sudah mengerti stok itu grafiknya sudah mentok. Mestinya dia kemudian mulai naik lagi, tapi tidak mentok. Sudah mentok, malah bisa ngebor masuk lebih dalam, lebih rendah lagi. Semuanya membingungkan. Lalu bedanya apa, saudara? Satu, orang-orang yang tidak kenal Tuhan banyak yang frustrasi, tidak sedikit yang menjadi hilang ingatan, bahkan ada yang bunuh diri. Tetapi orang-orang ini berkati Tuhan, meskipun mengalami kesulitan, justru mengatakan, puji Tuhan, aku mengalami berkat Tuhan. Berkat apa? Bukan berkat materi, tetapi berkat pemulihan iman, berkah kekuatan yang baru, berkah hatiku bisa tenteram di dalam keadaan yang susah seperti ini. Orang-orang tidak mengenal Tuhan tidak punya. Di dalam Mazmur 119 dikatakan bahwa tertindas itu baik bagiku
Sebab pada waktu aku sengsara, aku mengingat Tuhan. Orang lain waktu sengsara malah kemudian meninggalkan segala sesuatu, bahkan pergi menggantung dirinya. Seperti Yudas, ketika dia frustrasi, dia menggantung diri. Tetapi Petrus, waktu dia frustrasi, dia melihat Tuhan memandang dia. Dia menangis keluar, sedih luar biasa. Tapi dia kembali kepada Tuhan. Saudara lihat beda? Sangat berbeda. Pada hari-hari seperti itulah kita mengalami beda, bahwa aku adalah orang yang takut. Mari, tidak pernah sia-sia beribadah kepada Allah. Amin, saudara-saudara. Amin. Marilah kita setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Malam ini kita akan kembali di tahun yang baru, minggu pertama, ikut perjamuan kudus. Lihat roti yang dipecah, anggur yang dicurah, lambang-lambang suci, tubuh yang dipecah, darah yang ditumpah sampai tetes penghabisan. Semua itu apa? Semua itu bukti bahwa Allah itu cinta saudara dan saya. Itu adalah suatu bukti bahwa saudara dan saya orang-orang yang sudah diberkati. Kalau kita beribadah bukan mencari berkat, kita beribadah karena kita sudah diberi berkat. Kita beribadah untuk mengucap syukur atas berkat yang terutama, yaitu cinta kasih Allah di dalam Yesus Kristus lewat kematian dan penebusan melalui kayu salib dan kebangkitannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, di hadapan meja perjamuan kudus-Mu ini, kami hendak limpah syukur dan mengokohkan iman kami kepadamu, karena Engkau setiawan. Kesetiaan-Mu itu dibuktikan dengan setia sampai mati. Meskipun Engkau boleh dan bisa memilih jalan pintas lain, tetapi Engkau tidak mau menyingkir dari cawan murka Allah yang Engkau harus minum menggantikan kami. Engkau memberikan tubuh-Mu dipentang, disengsarakan, disalibkan. Engkau menyerahkan nyawa-Mu, meneteskan darah-Mu sampai tetes yang terakhir, supaya ada harga yang tuntas, lunas, untuk membayar penebusan dosa kami. Kami adalah orang-orang yang sudah mendapatkan berkat terbesar, berkat terpenting, berkat teristimewa. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan, bahwa kami beribadah bukan mencari berkah, karena kami sudah diberkati. Kami memuji Engkau bukan untuk mengambil hati-Mu, demi kemudian Engkau memberkati kami. Kami memberi persembahan bukan untuk menyuap, membuat Engkau kemudian suka melakukan sesuatu keinginan kami. Kami hendak membenahi konsep-konsep kami. Bahkan kami ingin lebih-lebih lagi mencintai Engkau, melayani Engkau, belajar lebih baik mengenal Engkau, karena Engkau sudah begitu baik kepada kami. Engkau sudah memberkati kami. Engkau yang paling patut dicintai. Tidak ada orang seperti Engkau. Ada atau tidak berkat materi, ada atau tidak berkat kesehatan, ada atau tidak kelancaran kehidupan, kami tetap mau setia kepada Tuhan. Bahkan kami punya iman bahwa Engkau tidak pernah melupakan umat-Mu. Kami adalah milik kesayangan-Mu. Cepat atau lambat akan nyata jelas bedanya antara orang-orang yang cinta Tuhan dengan orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Kami mau masuk di dalam barisan orang-orang yang menyembah Engkau,
yang melayani Engkau, yang mencintai Engkau ya Tuhan. Terimalah di dalam nama-Mu kami sudah berdoa.